إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah taala dialah yang berhak mendapatkan segala bentuk pujian. Dialah zat yang maha sempurna, pemilik nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha sempurna, maha tinggi. Dan semua perbuatan yang Allah lakukan pasti mengandung hikmah yang sangat dalam. Ma'asyiral muslimin, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung. Semenjak Allah Tabaraka wa ta'ala menciptakan kita di perut ibu kita, kemudian Allah ini menjadikan kita lahir ke muka bumi ini, kemudian Allah Ta'ala memberikan rezeki yang banyak kepada kita sampai saat kita sekarang ini. Nikmat Allah Ta'ala tiada henti-hentinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada kita, yaitu kita mendapatkan agama yang sempurna, agama Islam yang memberikan pengertian kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia ini, tentang hakikat kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan pedoman kepada kita bagaimana kita mengarungi kehidupan ini agar kita mendapatkan kesuksesan yang hakiki, yaitu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang telah mendapatkan kesuksesan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis yang memberitahukan kepada kita tentang tabiat manusia yang ternyata memiliki tabiat yang buruk, dan kita akan sedikit mendapatkan pelajaran dari hadis tersebut sebagai solusi untuk menghadapi tabiat yang buruk tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Law anna libni Adama wadiyan min dhahabin la habba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia, anak Adam ini memiliki satu lembah berupa emas, niscaya dia ingin mendapatkan 2 lembah emas. Dia ingin memiliki 2 lembah emas, dan manusia tidak akan merasa puas, tidak akan bisa menutupi, tidak akan bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Dan Allah Ta'ala, Dia maha menerima taubat orang yang benar-benar bertaubat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Hadis ini menerangkan kepada kita tentang tabiat manusia, tabiat yang buruk yang dimiliki oleh manusia, yaitu dia memiliki ketamakan yang sangat luar biasa terhadap harta, terhadap dunia, di mana Rasulullah SAW menggambarkan seandainya seorang manusia itu memiliki harta berupa emas sebanyak satu lembah yang sangat banyak sekali. Satu lembah emas, bukan hanya 1 kilo, 2 kilo, satu lembah emas. Yang sesungguhnya kalau kita mau memikirkan emas sebanyak satu lembah itu sangatlah mencukupi untuk kehidupan kita. Mungkin beberapa keturunan kita pun akan mencukupi. Namun ternyata manusia tersebut malah menginginkan dia memiliki lebih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwasanya manusia memiliki ketamakan yang luar biasa terhadap harta. Dan ini bukanlah suatu hal yang baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena di akhir hadis tersebut Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yatubullahu ala man tab, dan Allah Ta'ala menerima taubatnya orang yang bertaubat. Yang ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ketamakan seorang manusia kepada harta ini akan membawa dirinya untuk banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan demikianlah keadaannya. Demikianlah keadaan sifat tamak seorang manusia terhadap harta. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyaraf lidinihi." Tidaklah seandainya ada dua serigala yang sangat lapar, yang dibebaskan, yang dilepaskan pada seekor kambing, tidaklah kerusakan serigala yang sangat lapar ini terhadap kambing ini lebih besar dari kerusakannya ketamakan seorang manusia terhadap harta dan kemuliaan dunia terhadap agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin menerangkan kepada kita, seandainya manusia memiliki ketamakan terhadap harta, terhadap dunia, terhadap jabatan di dunia ini, maka sungguh apabila dibiarkan, maka ketamakan tersebut akan merusak agamanya. Lebih besar kerusakannya daripada seandainya serigala dibiarkan begitu saja di hadapan seekor kambing. Maka serigala itu akan merusak kambing tersebut. Namun kerusakan ketamakan tersebut terhadap ketamakan manusia terhadap dunia jauh melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh serigala terhadap kambing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka secara realita pun kita mendapatkan orang yang memiliki ketamakan terhadap harta, dia telah menghilangkan hubungan persaudaraan, telah menghilangkan hubungan persahabatan, yakni tidak menghiraukan lagi adanya hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan. Hanya karena ingin mendapatkan harta yang banyak, dia rela untuk menzalimi saudaranya, menzalimi sahabatnya. Dia rela bahkan menumpahkan darah orang lain. Inilah bahayanya ketamakan terhadap harta dunia. Bahkan ada orang yang memiliki ketamakan terhadap harta, rela dia menggadaikan akidahnya, menjual agamanya hanya karena ingin mendapatkan harta dunia. Sungguh ini perkara yang sangat buruk. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bisa menghindari ketamakan terhadap harta seperti ini, dan hendaknya kita bisa menghadapinya dengan solusi-solusi yang telah diberikan oleh agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang saya sampaikan pertama kali tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya seorang manusia memiliki satu lembah berupa emas, dia menginginkan untuk mendapatkan atau memiliki 2 lembah emas, dan beliau kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walay yamla'afahu illa turab, tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maksudnya ma'asyiral muslimin, manusia itu selama hidupnya pasti akan terus tamak dan terus tamak sampai dia itu mati, dikubur di dalam tanah,
dan tanah tersebut memenuhi mulutnya, maka dia tidak lagi memiliki ketamakan terhadap harta. Di sini mengisyaratkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, untuk kita bisa terhindar dari sifat tamak terhadap harta ini, maka kita hendaknya mengingat kematian. Hendaknya kita mengingat kematian, bahwasanya hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, dan bahwasanya ke harta-harta dunia ini tidak akan kita bawa ke dalam alam akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, yatba'ul mayyita thalathun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Fayarji'u ahluhu wa maluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang mayit, orang yang sudah mati, maka akan diiringi oleh 3 hal. Seorang yang telah mati akan diiringi oleh 3 hal ketika dia dikuburkan. 3 hal tersebut akan kembali yang 2 dan akan menetap yang 1. 3 hal tersebut yang mengiringi mayit adalah keluarganya, kemudian hartanya, dan kemudian amalannya. Maka yang 2, yaitu keluarganya dan hartanya, pasti akan kembali. Keluarganya tidak akan menemani dia di dalam kubur. Hartanya pun tidak akan dikumpulkan dia di dalam alam kuburnya. Tidak akan dibawa dia ke alam akhirat. Keduanya akan kembali. Wa yabqa wahidun, dan akan tetap bersama dia adalah amalannya. Ketika kita mengingat kematian seperti ini, bahwasanya kehidupan kita, harta yang ada di dunia ini tidak akan kita bawa. Yang akan kita bawa adalah amalan kita, amal soleh kita. Bagaimana mungkin kita akan merasa tamak terhadap harta? Bahkan kita hendaknya memiliki ketamakan terhadap amal soleh yang akan kita bawa ke alam akhirat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping kita mengingat kematian, yang itu menjadi solusi kita untuk bisa menghindari ketamakan terhadap harta, maka hendaknya kita pun memiliki sifat qanaah, sifat merasa ridho, merasa menerima apa yang telah Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi rezeki manusia sesuai dengan kehendaknya, dan itu sesuai dengan hikmah yang Allah Ta'ala ketahui dengan ilmunya. Orang ini mendapatkan kekayaan yang banyak, orang ini mendapatkan kekayaan yang pertengahan, yang ini rendah, maka itu adalah sesuai dengan hikmah yang tepat dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya kita memang pantas mendapatkan segitu, maka kita harus memahami hal ini. Kita harus meridhai akan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga ketika kita sudah memiliki rasa qanaah, kita tidak akan lagi memiliki ketamakan terhadap harta. Bahkan dengan qanaah tersebut, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan menjadi orang yang benar-benar kaya. Kita akan menjadi orang yang benar-benar kaya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan hakikat kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta benda. Laisal ghina an kathratil 'aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang hakiki adalah dengan
jiwa yang merasa kaya, hati yang merasa kaya, dia merasa puas dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, dialah orang yang benar-benar kaya. Kita bisa melihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang telah mendapatkan penghasilan yang sangat besar, berjuta-juta, bermiliar-miliar, namun ketika dia masih merasa tidak puas, ingin mencari terus dan terus, maka sungguh orang tersebut belumlah mendapatkan kekayaan pada hakikatnya. Dia belumlah kaya, karena dia masih membutuhkan kekayaan terus, masih membutuhkan harta terus. Berbeda dengan orang yang keadaannya pas-pasan, namun dia merasa cukup dengan itu, maka dialah orang yang kaya. Hidupnya tentram, tidak memikirkan banyak hal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati ini, hati yang ada dalam diri kita, hendaknya kita bisa mengaturnya sedemikian rupa sehingga kita memiliki hati-hati yang bersih. Bersih dari ketamakan terhadap harta dan dunia. Menjadi hati yang bersih, yang benar-benar mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.